Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan. Dan hari ini kita masuk di dalam kitab Esra. Oke, kita baca di dalam Esra 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Esra 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan Yesus luar biasa. Kami diizinkan untuk terus mengikuti dan mendalami akan firman-Mu. Dan hari ini kami belajar dari kitab Esra. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu dicurahkan setiap firman yang kami baca dan dengar. Dan setiap renungan ini memberikan kami kekuatan dan pengertian akan rancangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pembacaan dari Esra 1, mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Koreshi mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koreshi, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koreshi, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koreshi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koreshi raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Amin. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang-orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan segala pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Koreshi menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Koreshi Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah
5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Kita sudah membaca tentang kitab Esra, bagaimana pembuangan saat itu sedang dialami oleh bangsa Yahudi, tapi khususnya bangsa pilihan, ya, suku Yehuda dan Benyamin serta beberapa dari suku Lewi, ya. Nah, mereka mengalami pembuangan di Babel. Jadi pada saat itu Raja Nebukadnezar, pemerintahannya dikalahkan oleh Raja Koresi dari Persia. Dan Raja Koresi ini tidak mengenal Allah. Namun di sini sangat indah dikatakan bahwa Raja Koresi ini dipakai Tuhan. Dikatakan segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Luar biasa, Raja Koresi yang tidak kenal Allah, yang tidak kenal Tuhan, tapi dia merasakan bagaimana Tuhan memerintahkan dia untuk mendirikan bait Allah kembali, kembalikan persembahan-persembahan kepada Tuhan, mendirikan baitnya, menghormati Tuhan sebagai Allah yang hidup. Dia tidak kenal, tapi Tuhan bisa pakai orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Allah untuk menjadi saluran berkat. Seperti Raja Koresi ini, akhirnya dia memutuskan bahwa mereka harus kembali, bangsa Yehuda, suku Yehuda dan Benyamin harus, dan mereka yang percaya kepada Tuhan, yang tertinggal dari pembuangan itu harus kembali ke Yerusalem untuk mendirikan kembali bait Allah di sana. Luar biasa. Puing-puing yang sudah hancur itu dibangun kembali. Karena apa? Tuhan menggenapi firman-Nya yang pernah disampaikan melalui Nabi Yeremia. Pada saat Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan, nubuatan Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar. Tidak ada seorang pun yang mau menanggapi. Namun beberapa tahun kemudian itu terlaksana, itu terjadi. Dan Tuhan pakai orang yang tidak percaya untuk menjadi berkat. Di situ diperintahkan bahwa semuanya harus mendukung. Bahkan orang-orang di sekitar situ juga mereka harus memberikan emas, perak, barang-barang yang baik, yang indah-indah. Mereka juga diharuskan untuk mendukung, menyokong dengan sukarela memberikan persembahan untuk Allah Israel. Allah Yehova, Allah yang hidup, Allah yang disembah, Allah yang memiliki dan berkuasa atas langit dan bumi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu kitab Roma katakan. Tapi di sini inilah menggenapi, kitab Roma menggenapi juga bahwa kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Apa yang sedang kita beri hari-hari ini kepada Tuhan? Itu yang Tuhan sedang tanya. Tuhan harapkan sesuatu yang terbaik kita beri untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaannya. Bahkan apa yang pernah hilang, ya, apa yang pernah dicuri, itu Tuhan kembalikan. Persembahan-persembahan, emas, perak, barang-barang berharga yang diangkut oleh Nebukadnezar ke pembuangan, itu dikembalikan oleh Raja Koresi untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Luar biasa. Saat sesuatu yang hilang dari hidup kita, kita merasa kehilangan, kita merasa dirugikan, kita merasakan dihancurkan. Tapi ada hal-hal yang berharga di hadapan Tuhan yang akan dikembalikan dalam hidup kita. Apakah itu? Kita tidak tahu. Tapi saat kita berdoa dan kita percaya, Tuhan sanggup untuk mengembalikan apa yang pernah hilang dari hidup kita.
dikembalikan berlipat kali ganda. Luar biasa. Dan itu merupakan sebuah perintah, merupakan suatu keharusan, kewajiban semua orang untuk mendukung. Dan disinilah cara Tuhan menolong hidup kita untuk percaya bahwa pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apapun masalah hidup saudara dan saya hari-hari ini, Allah sanggup menjawab doa-doa kita. Allah sanggup memberi yang terbaik. Apa yang pernah hilang dari hidup kita, Tuhan kembalikan. Dia kembalikan untuk menjadi berkat. Apapun itu. Dan kita percaya akan setiap janji-janji Tuhan. Saat Dia nubuatkan sesuatu dalam hidup kita, pegang, aminkan, dan melangkah untuk percaya bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kesehatan kita kah? Keuangan kita kah? Atau hal-hal lain, keluarga kita kah? Atau apapun yang kita alami, Tuhan sanggup untuk kembalikan dan memberkati kita. Untuk kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya untuk setiap janji firman-Mu Bapa, bahwa tidak ada satupun yang tidak Engkau genapi saat Engkau berjanji. Kau akan memberkati, Kau akan mengirimkan kembali berlipat kali ganda. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami percaya apapun yang pernah hilang dari hidup kami, Tuhan akan kembalikan, dikembalikan di dalam nama Yesus. Atas hidup kami, baik harta benda kami, hal-hal yang kami kasihi, kesehatan kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang ditinggikan, Engkau Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai pada pembacaan kita berikutnya. Shalom. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.